Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di podcast Go Impact. Go Impact itu ada tagline-nya, which is? Investing with purpose. Purpose, betul. Salam kenal kembali, saya Lusmani Narto. Dan saya Sam. Dan kami akan memandu episode kali ini agar teman-teman pun mendapatkan ilmu seperti biasanya yang harus ada purpose-nya, tapi juga belajar untuk bagaimana bisa cuan. Betul, gitu ya. itu yang penting Kak? Atau yang mana nih yang penting Kak? Cuannya, purpose-nya sama-sama penting. Dua-duanya sama Betul. pentingnya ya. Nah, di episode kali ini teman-teman kami sadar bahwa di sekitaran kita semua banyak yang masih mau belajar tentang investasi atau istilahnya newbie, masih baru gitu ya. Mungkin banyak ngeliat tetangga, ngeliat keluarga, ngeliat teman dekat, kok mereka udah main saham, mereka udah beli surat ori atau reksadana, ini semuanya apa sih? Itu kita nggak paham gitu. Betul. Misalnya. Nah, di episode kali ini justru kita akan sedikit mengupas apakah itu semua, sehingga teman-teman yang menonton episode ini pun juga setelahnya, oh gitu ternyata, oke. Dan bahkan aku mau kasih spill nih, jadi siapa tahu teman-teman pun bisa ikut masuk. Kemarin itu ada satu produk reksadana yang ternyata performance-nya 30%. Wow, 30% Kak? Cuan 30%. Say like, kebayang nggak? Kalau misalnya kita investasi 100.000, kita udah langsung dapat 30.000. Betul. As a return ya? Yes. Wow. Jadi kalau 1 juta pun langsung 300.000 dapat cuan. Itu sesuatu yang luar biasa, makanya kita akan belajar hari ini, apalagi narasumber yang kita datangkan itu orangnya juara banget. Juara banget dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, karena emang namanya perusahaannya Juara Kapital Indonesia. Pas banget tuh Kak kayaknya ya. Jadi juara garis bawah gitu ya. Oke, mungkin seperti yang Kak Lusman cerita, banyak banget nih teman-teman di kalangan kita yang tertarik untuk memulai investasi. Namun, it can be a very overwhelming thing. Betul. Dan tidak tahu bisa mulainya di mana sih, gitu. Hal-hal apa aja sih yang kita perlu ketahui sebelum kita bisa mulai berinvestasi. Nah, jadi teman-teman di episode ini kita akan sharing sedikit tentang produk investasi yang ada, resiko-resiko yang kita harus ketahui, serta manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika memang teman-teman berinvestasi. Betul. Gitu. Nggak kalah pentingnya bahkan kalau nanti mendengar dari CEO-nya Juara Kapital Indonesia yang akan sharing dengan teman-teman hari ini, untuk memulai investasi sebaiknya disarankan jangan coba-coba sendiri. Oh, betul. Apalagi tergiur sama, si tetangga kemarin masuk saham ABC, ternyata cuannya 10 kali lipat gitu misalnya. Betul. Itu nggak selalu terjadi, seperti bahkan bisa dibilang most of the time, kebanyakan tuh nggak kejadian kayak begitu. Ada baiknya kita malah justru bermitra dan bergandengan tangan dengan yang disebut sebagai manajer investasi. Nah, mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang emang sehari-harinya memonitor tuh si saham performance-nya seperti apa. Lalu ada produk-produk lain seperti reksadana, obligasi, nanti akan dikupas kembali di segmen kedua supaya teman-teman semua nanti lebih lebih tahu, oh kayak gitu. Oke. Dan juga tergantung dengan profil risiko yang tadi saya udah katakan, saya mau masuknya yang di tipe A atau B atau C, bahkan yang sampai agresif pun ada juga. Tapi itu bisa kita pelajari bersama hari ini. Betul. Nah, tadi kan Kak Lusman sudah spill tentang produk investasi yang memiliki keuntungan sebesar 30%. Di episode ini, kita juga akan spill gimana sih cara memanage resiko berinvestasi. Nomor yang kedua, itu sering banget dipakai oleh investor pemula. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih banyak, stay tune, don't go anywhere, dan kita akan segera kembali. Ngaku deh, waktu pertama kali dengar kata investasi, apa yang kebayang? Wah, itu buat orang kaya. Takut nanti malah rugi? Atau, aku belum ngerti nanti kalau salah langkah gimana? Padahal kenyataannya banyak banget orang di luar sana yang punya keinginan buat mulai, tapi berhenti karena takut. Takut uangnya nggak cukup, takut nggak punya pengetahuan yang cukup, dan yang paling sering, takut ambil keputusan yang salah. Padahal, kalau uangnya cuma ditabung, nilainya bisa terus berkurang. Sementara, kalau diinvestasikan dengan benar, uang kita bisa tumbuh bareng waktu. Nah, disinilah Juara Capital hadir. Sebuah perusahaan yang ingin bantu lebih banyak orang Indonesia buat berani mulai berinvestasi. Dengan cara yang mudah dimengerti, transparan, dan bertanggung jawab.
Juara Capital percaya semua orang bisa jadi juara finansial asal punya pengetahuan, niat, dan tempat yang tepat buat mulai. Dan yang keren, Juara Capital juga kerjasama dengan YCAP melalui produk bernama JEBF, Juara Empowerment Balance Fund. Produk ini bukan cuma soal imbal hasil, tapi juga tentang impact. Karena setiap investasi yang kamu tanam di JEBF ikut mendukung akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia yang membutuhkan melalui program sosial YCAP. Bayangin, dengan satu langkah kecil berinvestasi, kamu bukan cuma bantu keuangan kamu tumbuh, tapi juga bantu masa depan anak-anak di luar sana ikut berkembang. Hari ini kita bakal ngobrol bareng CEO Juara Capital buat tahu gimana caranya investasi bisa dimulai dari hal kecil. Karena investasi itu bukan soal seberapa besar uang yang kamu punya, tetapi seberapa berani kamu mengambil langkah pertama. Inilah waktunya jadi juara dalam mengelola masa depanmu bersama Juara Capital. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Go Impact. Investing with Purpose. Yeay. Oke, sesuai bocoran tadi yang sudah kami sampaikan, jadi kami sudah mendatangkan juara nih. Buat teman-teman newbie yang mau belajar tentang investasi, kami datangkan nggak lain adalah Juara Capital Indonesia, namanya juga udah keren. Dan CEO-nya langsung itu Pak Ricardo Waluyo. Selamat datang Pak Ricardo. Selamat datang Mas Dodo. Nah, teman-teman, kita mau ajak ngobrol Pak Ricardo atau panggilan akrabnya itu Pak Dodo. Jadi kita akan sebut beliau Pak Dodo. Nah, Pak Dodo boleh cerita singkat tentang Juara Capital Indonesia mungkin? Juara Capital ini adalah manajer investasi yang disupervisi oleh OJK. Jadi kami memiliki izin untuk bisa mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya. Dan memang spesialisasi dari tim kami yang di Juara itu dalam pengelolaan di saham dan obligasi. Sudah berapa lama nih Juara Capital Indonesia? Juara ini kita starting efektif Maret 2022. Jadi sudah hampir 3,5 tahun ya. Tidak terasa. Wow. Nah, Pak Dodo, dari Juara sendiri ada produk investasi apa saja sih? Ya, jadi saat ini kita memang banyak sekali fokusnya di produk-produk yang untuk investor profesional, yang memang dana kelolaannya minimalnya cukup besar, size-nya di atas 10 miliar. Tapi di luar itu kita juga punya 2 reksadana, yang satu ada di pasar uang. Jadi ini sebagai alternatif dari deposito untuk para investor yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kita juga punya 1 reksadana campuran yang spesial, yang punya fitur dana donasi untuk program sosial. Wah, ada amalnya juga ya Pak Dodo ya? Betul, jadi Oke. investasi di dunia juga investasi di akhirat. Oke, kapan launchingnya tuh Pak produknya? Launchingnya 1 Agustus 2024. Sudah hampir 1 tahun yang lalu Betul, ya Pak ya? nah, udah setahun lebih sedikit. Oke, how has it been so far, the product itself? Pretty good, jadi kita cukup diberkati, jadi return-nya sampai per hari kemarin sudah hampir 30%. Wow. Oke. Itu lebih tinggi dari pasar uang, daripada obligasi apa ya? Betul, dan itu sudah termasuk dana donasi yang dipotong untuk disalurkan ke program sosial. Oh, udah dipotong bersih. Betul, itu sudah bersih dari pajak dan dari semua biaya. Iya. Yang setiap 3 bulannya, dana donasi ini kita salurkan melalui Yayasan Cinta Anak Bangsa yang melakukan program sosial yang bagus sekali. Oke, wow. That's amazing. 30% loh. amazing. Kalau bunga deposito bank sekarang berapa ya? Pak Ya Dodo? mungkin netnya di bawah 4%. mungkin. So with this product dapat 30% return plus the opportunity Sudah to beramal. donate as well. Betul, memang performa masa lalu tidak bisa jadi jaminan masa depan ya. Yes, Tapi betul. kita akan selalu berusaha yang terbaik supaya program donasinya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tadi kan berarti ada 2 produk. Pertama itu yang pasar uang. Jadi ini buat teman-teman newbie yang masih belajar Oke, tentang iya. investasi. Reksadana pasar uang bedanya dengan si reksadana yang campuran. Kenapa kok bisa 30% gitu? Itu Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memulai perjalanan investasinya, memang yang pertama produk yang bisa dipilih itu adalah reksadana seperti pasar uang dan pendapatan tetap. Karena isinya itu adalah produk-produk investasi yang stabil, ada kuponnya, seperti deposito kan selalu ada bunga setiap 3 bulan misalnya. Kalau kita belikan obligasi atau ori yang dikeluarkan oleh negara, itu ada kupon berkala yang diberikan ke kita. Jadi pergerakan harganya itu relatif stabil, tidak turun. Oke. Nah, kalau sudah nyaman dengan produk itu, bisa naik ke satu kelas yang lebih tinggi lagi, yang lebih agresif. Nah, misalnya reksadana campuran. Kenapa return-nya bisa lebih tinggi dibandingkan deposito atau obligasi? Karena ada campuran sahamnya.
Jadi seperti di Juara Empowerment Balance Fund, reksadana campuran yang kita punya, itu ada porsi 50% setidaknya ada di obligasi Oke. yang memberikan return yang cukup stabil. Ini yang stabil. Ya, Oke. dan harganya cenderung tidak turun. Oke. Tapi 50% sisanya kita investasikan di saham. Nah, memang lebih agresif, tingkat risiko lebih tinggi, tapi juga kalau pemilihannya benar bisa dapat return yang jauh lebih tinggi juga. Makanya namanya campuran ya Pak Makanya ya. namanya campuran, yaitu campuran obligasi dan saham. Oke. Kira-kiranya Pak Dodo kalau misalnya untuk newbie yang ingin mengikuti mau mulai investasi, Iya. kira-kiranya dari Pak Dodo sebagai juara saham gitu ya, dari juara capital, what would you say to them? Like what tips and tricks would you give them as they start out? Oke. Yang paling penting buat kita adalah uang kita jangan nganggur atau jangan diem saja di bank atau apalagi uang cash gitu ya. Uang kita harus bekerja buat kita. Salah satu caranya adalah dengan diinvestasikan. Nah, investasi kan tahapnya banyak dan produknya banyak sekali. Kita mulai dari yang paling simpel, yang paling sederhana dan risikonya paling kecil ya masuk ke reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau beli ori misalnya. Nah, kemudian kalau sudah cukup nyaman, kita bisa naik kelas dikit ke reksadana yang ada campuran sahamnya. Jadi seperti reksadana JIBF yang Juara Empowerment ini. Ada campuran sahamnya supaya kita berharap bisa dapat return yang lebih tinggi. Iya. Nah, kalau nanti sudah makin nyaman, makin terbiasa, bisa mulai investasi sendiri misalnya, masuk ke saham sendiri. Wah, ini kalau udah ngegas nih ya. Ya, kalau mau gas sendiri, kita bisa beli saham sendiri, kita pilih sendiri sahamnya, otomatis risikonya lebih tinggi. Tapi kalau memang pemilihannya benar, hasilnya juga bisa lebih baik. Nah, tadi udah disebut kata kunci itu teman-teman, resiko. Jadi tentunya namanya investasi pasti ada resikonya ya Pak Dodo ya. Nah, kita mau nanya nih, langsung ke CEO-nya nih, Juara Capital Indonesia, kenapa kita harus mempercayakan dana investasi kami semua ke timnya Pak Dodo untuk mengelola, berbeda dengan manajer investasi lainnya? Gimana nih? Apa plusnya apa plusnya? Oke, plusnya mungkin kalau dibanding dengan investasi sendiri ya, karena jujur saja investasi itu juga is a full time job. Jadi kalau kita lakukan untuk sebagai sampingan saja juga ada risikonya, risiko salah pilih, bisa risiko hilang ketipu orang gitu. Dan kebetulan kami di manajer investasi ini kan memang pekerjaan kami sehari-hari ya untuk memantau pilihan investasi yang tepat yang mana, lihat kondisi makroekonomi, kondisi yang geopolitik seperti apa. Jadi memang sudah tanggung jawab kami sehari-hari untuk memantau investasi. Jadi kalau teman-teman investor baru memulai, mungkin ada baiknya untuk diberikan dulu ke rekan-rekan yang udah profesional, baik Juara maupun manajer investasi yang lain sebenarnya juga bisa. Oke. Teman-teman pasti menarik ya ini. Jadi kita mau ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Dodo tentunya tentang resiko yang tadi udah disebutkan pasti ada dan performance 1 tahun 30%. Kenapa saya nggak masuk di awal gitu ya 30%. Tapi sekali lagi disclaimer tentunya performance di masa lalu belum tentu menjadi performance di masa depan. Itu Tidak menjaminkan. Of course itu disclaimer. Tapi kalau ternyata timnya Pak Dodo mengelola dengan begitu baik, rasanya sih aku mau masuk lagi nih gitu nih. Terima kasih. Sam mau masuk lagi, Sam gimana Sam? Sudah Pak, tepatnya. Sudah. Oke, teman-teman kita akan segera kembali, jangan kemana-mana. Teman-teman, selamat datang kembali. Tadi kita sudah mulai ngobrol dengan Pak Ricardo Waluyo atau Pak Dodo, CEO dari Juara Capital Indonesia. Selamat datang kembali, Pak Dodo. Saya rasa itu tadi tips buat yang newbie, yang baru-baru mau masuk ke dunia investasi, belajar bahasa-bahasanya seperti itu, dan pastinya mau tahu yang mana yang cuan juga dong gitu kan. Yang mana sih yang harus aku ikutin Yes, gitu ya. betul. Karena kan informasi banyak ya, mau di sosial media, mau di mana dari teman tetangga. Lu beli ini. Kan kita nggak tahu ya risiko tadi Pak Dodo juga mention, bahkan banyak yang kena tipu juga gitu. Nah, sekarang Pak Dodo tolong ajari kami ini yang masih newbie, bagaimana cara memulai investasi. Benar-benar tips praktikalnya seperti apa? Iya. Yang pasti memang harus mulai saja dulu ya. Oke. Karena kalau terlalu takut-takut juga akhirnya tidak memulai. Nah, yang penting waktu kita pertama kali memulai untuk berinvestasi, kita sesuaikan juga size dana yang kita investasikan. Yang pasti jangan sampai menginvestasikan dana yang kita tidak bisa hilang. Contohnya dana untuk bayar cicilan bulan depan, dana untuk uang sekolah anak bulan depan. Jangan ditaruh di reksadana yang berisiko. Dan cari dulu yang paling aman, yang paling stabil, yang potensi penurunannya sangat kecil.
Nah, tapi kalau memang nanti sudah mulai belajar, mulai terbiasa dengan pergerakan investasinya, baru pelan-pelan ditingkatkan size yang mau dimasukkan dalam produk investasi. Tapi yang pertama harus coba dulu, harus mulai, jangan takut. Oke, mungkin sebisa mungkin memakai duit atau savings memang yang quote-unquote dingin lah ya, Pak Dodo ya? Betul, itu kunci pertama. Oke. Nah mungkin kalau misalnya kita ngomongin spesifik tentang Juara Capital, Pak Dodo, mungkin Pak Dodo bisa share sedikit manfaat dan keuntungannya nih Pak, kalau misalnya berinvestasi dengan Juara Capital. Betul. Jadi tujuan utama dari kita mencari produk investasi adalah satu, supaya daya beli kita jangan turun. Karena kita tahu nilai uang kertas kita itu semakin tahun semakin turun. Ada inflasi, harga-harga naik, harga bahan baku naik, ya kan. Nah, tujuannya adalah supaya di satu hari nanti kita sekolah anak 20 tahun lagi, uang kita yang sekarang itu cukup. Jangan sampai malah harus nombok terlalu banyak. Jadi di Juara kita punya dari produk yang paling aman, yaitu reksadana pasar uang yang tadi, yang returnnya mungkin sekarang kisarannya 5,5% bersih ya setahun ke depan, atau reksadana campuran Juara Empower Balance Fund yang ada komposisi sahamnya. Dan juga sudah termasuk kita berdonasi untuk amal, untuk program sosial, untuk edukasi anak-anak dan juga pemberdayaan ibu-ibu UMKM. Jadi mungkin kalau Juara sekarang yang bisa ditawarkan ke publik adalah ada 2 produk ini. Dan dari starting untuk investasinya hanya Rp100.000. Sekarang beli Starbucks aja 2 udah nggak cukup. Betul juga Pak. Kopi udah nggak cukup, beli 2. Nah dari Rp100.000 sudah bisa mulai berinvestasi. Dan at anytime bisa dicairkan juga. Oh, at anytime berarti nasabah bisa langsung mengeluarkan atau withdraw cash mereka itu ya? Nggak ada masa kontrak harus tahun tidak gitu, ada masa kontrak untuk reksadana. Nah, itu penting sekali. Untuk saat ini memang produk kita jualnya secara langsung. Jadi calon investor bisa datang ke kita atau mengkontak kita, informasi kita ada di website. Dan nantinya kalau misalnya diperjualbelikan di agen distribusi, nanti kita akan tampilkan informasinya di website kita. Oke, itu di setiap akhir bulan Pak keluar informasi barunya? Oh betul, jadi kalau untuk teman-teman yang sudah invest di produk reksadana Juara, itu setiap bulan akan mendapat semacam fun fact sheet, itu laporan kinerjanya. Nice. Ini saya tambah tertarik sih teman-teman untuk lebih lagi masuk di Juara Capital Indonesia, karena selain kita mau mulai investasi kan jangan coba sendiri, ntar tahu-tahu ditipu lah, ntar salah ambil saham atau gimana gitu, tapi dibantu oleh teman-teman Juara Capital gitu ya. Saya dengar dari tim Pak Dodo sendiri pun akan membantu menganalisa profil resiko. Itu seperti gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya setiap kali ada nasabah yang pertama kali membuka rekening gitu ya, rekening reksadana di Juara Capital atau di manajer investasi lainnya, itu pasti harus mengisi sebuah form. Oh pasti itu ya? Ya, form itu di mana kita bisa mengukur tingkat profil risiko kita. Dan nanti produk yang dibeli ya disesuaikan dengan tingkat profil risiko kita. Memang untuk nasabah yang sudah lebih sophisticated, lebih profesional, kita bahkan bisa buatin satu produk khusus untuk mereka. Oh wow, oke. Nah, jadi profil risiko itu saya tahu ada 3, betul? Konservatif. Yang konservatif, yang moderat, dan yang agresif. Agresif, oke. Tentunya agresif, istilahnya apa? High risk, high return. High risk, high return. Nah, teman-teman newbie harus perhatikan ya, ini jangan tergoda dengan, denger si itu kemarin cuannya berapa ratus % begitu. Apalagi kalau kita yang newbie, sebaiknya lebih hati-hati. Saya rasa itu penting sekali. Yang tadi Pak Dodo sudah jelaskan dengan baik. Pasar uang dulu, kalau udah sesuai, udah cocok, baru meningkat ke yang campuran, baru yang terakhir ke pasar saham. Karena kalau semuanya langsung masuk ke saham, ada kejadian apa-apa, penurunan yang dalam, misal seperti bulan Maret April tahun 2025 ini ada perang tarif dari Amerika. Tiba-tiba saham-saham baik yang saham-saham yang blue chip, saham-saham bank besar di Indonesia turunnya bisa 20%, 30%. Bisa dalam juga. Betul. Walaupun sebenarnya banknya baik-baik saja, tapi nilai sahamnya bisa turun banyak. Memang kalau kita bicara tentang resiko, it's up to the nasabah sendiri, level mereka di mana gitu kan. Tapi mungkin dari Juara Capital, Pak Dodo, apakah ada cara-cara di mana bisa membantu nasabah lebih memahami resiko mereka tuh harusnya di mana sih? Betul. Jadi yang perlu kita ingat, kata kuncinya adalah kalau investment horizon kita, yaitu jangka waktu investasi kita tuh semakin panjang, maka tingkat risiko yang boleh kita ambil boleh lebih tinggi. Tapi kalau ini adalah sebuah dana yang kita akan perlukan dalam jangka waktu dekat, jangan ditaruh di produk-produk yang risikonya tinggi.
beli saham sendiri, beli kripto, itu risikonya tinggi karena kalau kita tidak awasi, kita tidak tahu betul apa yang kita beli, ada risiko penurunan yang bisa cukup dalam. Oke. Gitu. Jadi satu memang tergantung tingkat jangka waktu investasi kita bisa panjang nggak nih. Gitu. Lalu yang kedua juga kita selalu lihat investasi itu adalah sebuah habit. Jadi kita investasi sekarang itu untuk masa depan, untuk jangka waktu belasan tahun ke depan kalau perlu. Karena biasanya kebiasaannya adalah kita mulai investasi yang paling simpel, mungkin teman-teman pasti tahu emas ya, kita beli investasi emas. Dulu 500.000 sempat jadi 1 juta, kita merasa untung, uangnya kita jual, emasnya kita beli mobil misalnya. Tapi yang kita perlu ingat, barang-barang yang kita belikan itu kan nilainya juga turun. Mobil mungkin bisa turun 10-15% per tahun dari nilai kita beli. Sedangkan yang emas yang tadi kita jual, nilainya terus perlahan-lahan naik. Nah, jadi kita juga harus ingat kalau investasi itu sebuah habit yang kita harus lakukan terus setiap bulan, setiap tahun gitu. Jangan uangnya sedikit-sedikit diambil untuk barang yang konsumtif. Wow. Jadi memang kalau seperti itu, it's a long game gitu ya, It's Pak a long Dodo game, ya. betul. Memang ketika kita ingin berinvestasi, sangat penting untuk kita mengetahui bahwa it's not that it can be, tapi kalau misalnya memang we want to do it dengan level resiko kita masing-masing, it might be more prudent atau might be more stable juga ketika kita memikirkan ini dalam jangka panjang. Betul. Teman-teman udah mendengar langsung dari Pak Dodo, ini langsung CEO Johara Capital Indonesia, dan sudah begitu banyak penjelasan yang baik dan juga tips-tipsnya untuk kita-kita yang masih pemula. Untuk keterangan informasi lebih lanjut ada di QR Code, bisa di-scan, itu akan diarahkan juga ke website Johara Capital Indonesia untuk mengetahui produk-produk reksadana yang available di sana. Jadi mungkin hari ini itu Pak Dodo, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak di studio. Bro Lusman, Sam. Dan kami juga belajar, mudah-mudahan bisa lebih cuan juga gitu ya. Seperti Pak Dodo bilang, mulai saja. Mulai saja. Dan mulai sekecil 100.000 juga udah cukup. Betul, tapi mulai di tempat yang benar, seperti Johara Capital, jangan asal-asalan begitu ya. Oke, teman-teman, kami pamit dulu. Nantikan episode berikutnya, nggak kalah seru juga. Kami akan mendatangkan narasumber seperti Pak Dodo yang akan memberikan kita ilmu supaya kita bisa lebih pintar lagi dan of course lebih cuan. Karena kita ini investing with Purpose. betul. Sampai jumpa di episode berikutnya.